Asian Para Games 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Dianggap sering melakukan perbuatan tidak menyenangkan, akses jalan depan rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur ini ditembok tetangganya. Aparat polisi dan TNI pun turun tangan untuk memediasi kedua belah pihak. Kasus penembokan akses jalan rumah Mursideh di Jalan Gading Raya Pisangan Baru Pulau Gadung, Jakarta Timur akhirnya dimediasi petugas. Warga yang membangun tembok tersebut juga angkat bicara. Widya, sebagai pihak yang menembok rumah tetangganya menuturkan, sejak wafatnya sang ayah, keluarga Asep dan Mursideh kerap melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Mereka sering merusak pot bunga, merekayasa kepemilikan tanah, dan juga menghina secara personal. Puncaknya terjadi pada pertengahan Juli lalu saat ibu kandung Widya menegur keluarga Mursideh karena akses masuk ke rumahnya tertutup motor mereka. Namun teguran ini justru berbuah makian. Seperti yaitu tadi ya, pohon-pohonan, kemudian melakukan aksi-aksi heroik lah, seperti itu. Yang paling menyakitkan itu sebenarnya menggiring opini awalnya bahwa itu bukan tanah kami, makanya kami mendatangkan BPM. Depan pakai motor kan depan rumah ibu saya, bukan depan pagar dia. Kata dia sih, dia nggak suka karena bikin sempit jalan dia, lalu jalan begitu, gitu. Padahal sih nggak sempit sebenarnya, masih bisa lewat, gitu, masih bisa lewat sebenarnya. Cuman dia kata dia itu sempit gitu, karena merasa itu jalanan dia. Selama ini masih ada, bukan tidak mungkin 6 bulan, 1 tahun kemudian ini saya rubuhkan dengan sendirinya. Tunjukkan itikat baik. Ketika ayah saya masih ada, Anda tidak seperti itu, Pak. Sementara itu, aparat kepolisian dari Polsek Pulau Gadung, TNI, serta pihak kecamatan sudah memediasi kedua keluarga yang berselisih paham. Hasilnya, keluarga Widya akan membongkar setengah dari tembok tersebut agar bisa kembali diakses keluarga Mursideh. Sore ini keputusannya dari Ibu Widya mengasih akses jalan dari pagar tiang ini setengah meter. Sementara ya, nanti insya Allah ke depannya akan dikembalikan ke semula. Itu harapan kita semua. Kasus penembokan ini sempat viral di media sosial dan menunjukkan keluarga Mursideh yang kesulitan masuk ke rumahnya. Sementara itu, usai mediasi, aparat pun berharap kedua keluarga bisa saling menahan diri dan bersikap baik, mengingat keduanya masih hidup bertetangga. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat menggelar vaksinasi booster dosis kedua. 350 orang termasuk tenaga kesehatan dan relawan mendapatkan vaksin booster dosis kedua. Rumah Sakit Darurat COVID-19 RSDC Wisma Atlet Kemayoran menggelar vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua untuk tenaga kesehatan. Tidak ada target harian, tapi diharapkan 350 termasuk tenaga kesehatan dan relawan mendapatkan vaksin booster dosis kedua. Tenaga kesehatan yang mendapatkan vaksinasi booster kedua telah memenuhi persyaratan kesehatan setelah melalui tahapan screening. Hari ini vaksin dosis keempat, tahap screening yang dilakuin meliputi dari tensi, lalu tadi suhu juga. Untuk booster ini memang diharuskan harus ada etiket terlebih dahulu untuk sebagai syarat untuk vaksin keempat untuk dilakukan. Kegiatan vaksinasi booster tahap 2 ini di Wisma Atlet akan terus berlangsung hingga Sabtu 6 Agustus 2022. Dari Jakarta, Yola Dwiyanti, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, karya seni para pelajar Sekolah Luar Biasa Mandiri Putra di Karanganyar, Jawa Tengah ini menjadi salah satu souvenir resmi dari ASEAN Para Games 2022. SLB Mandiri Putra Karanganyar menjadi satu-satunya sekolah yang hasil karyanya dipilih oleh penyelenggara ASEAN Para Games.
fenomena Citayam Fashion Week, sejumlah siswa sekolah luar biasa Mandiri Putra Karanganyar, Jawa Tengah berlenggak-lenggok unjuk kebolehan melakukan peragaan busana di sela gelaran Asian Para Games 2022 di Stadion Manahan, Solo. Tak hanya pertunjukan busana, para siswa berkebutuhan khusus ini juga membawa hasil karya berupa lukisan dengan berbagai tema. Lukisan yang sebelumnya dilukis di kertas kemudian dicetak di atas tas tote bag, kaos, mug, dan beberapa media lainnya. Selain melukis tema bebas, siswa SLB Mandiri Putra juga membuat lukisan maskot resmi ASEAN Para Games 2022, yaitu Raja Mala. Karya siswa SLB Mandiri Putra Karanganyar ini dijual sebagai souvenir resmi gelaran ASEAN Para Games 2022. Sebenarnya pameran ini bukan sebagai tujuan utama kami, tapi terlebih tujuan utama kami ingin mengubah paradigma masyarakat luas yang masih mendiskriminasikan atau masih berpandangan sebelah mata terhadap anak berkebutuhan khusus. Maka kita di sini ingin menunjukkan bahwa potensi itu mereka itu ada. Mereka mempunyai kemandirian, kreativitas, lalu mempunyai rasa untuk berproduksi juga ketika kita ingin memberikan wadah, dan mereka juga akan siap untuk berdaya saing terhadap UMKM lainnya, seperti itu. Oh, jadi ini item ya. Ya pemirsa, ASEAN Para Games bukan semata-mata pesta olahraga, akan tetapi juga perayaan kesetaraan dan juga merupakan bukti bahwa semua warga bangsa bisa berkontribusi untuk mengharumkan nama Indonesia. Dari Solo, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Rama Romadona, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia menambah medali emas pada hari terakhir pertandingan cabang olahraga blind judo. Emas dari nomor beregu putri diraih usai mengalahkan Filipina. Indonesia meraih medali emas usai menaklukkan Filipina di cabang olahraga blind judo nomor beregu putri yang mempertandingkan kelas minus 48 kg, minus 57 kg, dan plus 57 kg. Namun mereka tidak meraihnya dengan mudah. Tuan rumah yang diperkuat Novia Larasati, Garini Melinda Artia, Fadilah Nurul, dan Makfira Balgis Mega mendapat perlawanan sengit dari Filipina. Filipina sempat mengalahkan Indonesia pada pertandingan pertama, namun wakil Indonesia mampu membalikan keadaan pada sisa laga untuk meraih medali emas. Dengan tambahan emas ini, kontingen blind judo Indonesia mengumpulkan total 9 medali emas, 5 perak, dan 3 perunggu dari 10 nomor yang dipertandingkan. Raihan emas ini melebihi target awal blind judo yang menargetkan 7 emas di ASEAN Para Games 2022. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Selain dari voli duduk, Indonesia juga menambah medali emas ASEAN Para Games 2022 di cabang olahraga para renang. Kali ini pemirsa, tim para renang Indonesia meraih 5 medali emas. Atlet para renang Indonesia terus mendulang medali emas pada gelaran ASEAN Para Games 2022 di kolam renang Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Pada hari keempat, kontingen Indonesia menambah perolehan 5 medali emas, 4 dari nomor perorangan dan 1 dari nomor estafet putra. Pada nomor perorangan, perenang Indonesia Ahmad Azwari yang turun di nomor putra 50 meter gaya kupu-kupu S9 berhasil mencetak waktu tercepat, yakni 22,58 detik. Sementara emas kedua diperoleh Bayu Putra Yuda di nomor 50 meter gaya kupu-kupu S10 dengan catatan waktu tercepat 30,4 detik. Emas ketiga Indonesia diraih Zaki Zulkarnain di nomor 200 meter gaya ganti putra S8 dengan waktu 2 menit 39,14 detik. Sementara emas keempat diraih oleh Jendi Panggabean yang turun di nomor 200 meter putra gaya ganti S9 dengan catatan waktu 2 menit 35,30 detik. Lalu medali emas kelima diraih melalui estafet di nomor 4 kali 100 meter gaya bebas 49 poin. Hasil ini membuat Indonesia dipastikan menyapu bersih medali emas yang diikuti pada hari keempat ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan yang digelar hari ini, sudah bergabung bersama kami Vito Erlangga langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat siang Vito, bagaimana jalannya pertandingan? Apakah ada kabar baik dari sana?
Ya, selamat siang Dita dan Wilson. Selain blind judo, para swimming, kabar baik juga datang dari cabang olahraga para tenis meja, yang mana baru saja sekitar 15 menit yang lalu pertandingan final yang merupakan pertandingan terakhir di sepanjang gelaran Asian Para Games 2022 dari cabang olahraga tenis meja berhasil dilakukan, dan atlet Indonesia berhasil mendominasi di sejumlah nomor pertandingan. Dan berdasarkan data terakhir yang kami pantau, Deta dan Wilson, setidaknya pada sesi final kali ini Indonesia berhasil mengumpulkan atau menambah perolehan medali emas sebanyak 3 medali emas setelah pada laga awal pada Jumat pagi tadi Tatok Hardianto berhasil mengalahkan perwakilan Thailand di kelas tunggal putra T5 kursi roda dengan 3 set langsung. Kemudian juga setelah itu Indonesia juga berhasil menyapu bersih medali emas dan medali perak di nomor tunggal putri T9 setelah Hana Resti berhasil mengalahkan rekan senegaranya Imas Junior dengan skor 3-0. Kemudian juga Indonesia berhasil menyapu bersih medali di kelas tunggal putra setelah David Jacob, salah satu atlet andalan Indonesia, ini berhasil mengalahkan rekan senegaranya Komet Akbar dengan skor 3-1. Dan hingga saat ini memang cabang olahraga tenis meja menjadi salah satu tumpuan Indonesia dalam memperoleh medali emas. Dan berdasarkan data yang kami terima saat ini, untuk perolehan medali emas di cabang olahraga tenis meja ini sudah jauh melampaui target awal, yang mana saat ini dari data yang kami himpun sudah sebanyak 23 medali emas dari cabang olahraga tenis meja sudah dihimpun oleh kontingen Indonesia, dan angka ini jauh melampaui target awal yang ditetapkan oleh NPC Indonesia, yaitu hanya 12 medali emas. Dan tentu ini menjadi salah satu raihan positif dari kontingen Indonesia cabang olahraga tenis meja. Selain itu, Deta dan Wilson, memang hingga hari terakhir pelaksanaan pertandingan di sejumlah cabang olahraga ASEAN Para Games 2022 yang saat ini di beberapa cabur masih terjadi pertandingan, dan Indonesia masih berada atau menduduki di puncak klasemen sementara perolehan medali, yang mana Indonesia saat ini berdasarkan data terakhir yang kami lihat di website APG 2020, Indonesia saat ini sudah mengantongi sebanyak 259 medali, 100 dengan diantaranya 114 medali emas, 81 perak, dan 64 perunggu. Dan jika kita melihat dari angka ini, Indonesia sudah melampaui target yang ditetapkan oleh Kemenpora, yang mana jika Kemenpora pada awal laga ASEAN Para Games menyebut Indonesia menargetkan perolehan emas dari gelaran ASEAN Para Games 2022 ini hanya 104 medali emas, akan tetapi saat ini medali emas yang sudah dikumpulkan oleh kontingen Indonesia ini sebanyak 114 medali emas. Dan angka ini masih bisa terus bertambah. Hal ini dikarenakan masih banyak sejumlah cabang olahraga yang hingga Jumat siang masih terus berlangsung. Dan tentu ini menjadi suatu prestasi positif bagi kontingen Indonesia yang saat ini masih berada dalam jalur atau on the track menjadi juara umum ASEAN Para Games 2022. Kembali ke Anda, Wilson dan Deta. Vito Erlangga melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, seorang guru ngaji penyandang difabel netra bersyukur dapat berangkat haji dan mendapat berbagai kemudahan. Dirinya membuktikan, pemirsa, setiap orang ini bisa menjadi tamu Allah melalui berbagai pintu rezeki. Ini luar biasa perjuangan. Ajin bin Hasan tidak pernah menyangka dirinya bisa menjadi satu dari ratusan jamaah kloter Palembang dalam haji tahun ini. Sebagai guru ngaji di Bangka Barat, dirinya berserah atas kondisi difabel netra yang disandangnya sejak usia 43 tahun.
Kini, Ustadz Azni membuktikan bahwa difabel netra juga bisa menjadi tamu Allah dengan mendapat berbagai kemudahan. Tidak hanya dari petugas, sesama jemaah yang sering membantu Ustadz Azni dalam menjalankan berbagai rangkaian ibadah sunnah. Siapapun yang punya permasalahan dengan kesehatan, misalnya dengan segala macam disabilitasnya, itu jangan khawatir lah. Kalau di sini dilayani semua oleh pertama PPIH ya, nah, kemudian kawan-kawan satu rombongan, kawan-kawan satu kamar, itu semuanya saling mendukung lah itu. Nah, jadi kita yang asalnya was-was, ragu-ragu itu jadi saling menguatkan. Ustadz Ajni memberi teladan bahwa keterbatasan sedianya bukan menjadi penghalang dalam mengalirkan amalan, khususnya pendidikan. Sebagai pembina Taman Pendidikan Al-Quran, sang Ustadz memiliki puluhan murid di kampung halamannya. Pulang mereka dari TPA itu selesai asar, mampir ke rumah. Kurang lebih 30-an lah putra-putri. Nah, jadi saya itu secara formalnya dijadikan pembina di TPA kami itu. Tapi tetap di rumah. Dapat insentif dari pemerintah Kabupaten Babar itu 500.000 sebulan, sampai 6 bulan sekali. Ustadz Ajni kini tinggal menghitung hari kepulangan ke tanah air. Dirinya bersyukur bisa naik haji melalui hadiah yang diterimanya dari pemerintah kabupaten setempat. Dari Madinah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, partai politik harus menegaskan kembali arah politiknya demi kepentingan bersama bangsa dan negara menjelang pemilu 2024. Politik kebangsaan mesti dibangun untuk menciptakan demokrasi yang sehat dalam mewujudkan Indonesia sejahtera. Pemilu 2024 sudah memasuki tahapannya. Kontestasi demokrasi pun dimulai dengan pendaftaran partai politik ke Komisi Pemilihan Umum. Di tengah gegap gempita dimulainya pesta demokrasi, politik kebangsaan harus menjadi prioritas bagi partai politik. Tujuannya hanya satu, agar perjuangan partai politik dalam membangun bangsa dan negara tidak dicederai oleh kepentingan kelompok semata. Kita harus bangun di dalam partai itu arahan yang jelas, tegas bahwa kita berpolitik tidak menghalalkan segala cara. Bahwa kita berpolitik bukan politik kelompok tapi politik kebangsaan untuk Indonesia. Jadi bukan masalahnya adalah mesti saya, mesti partai saya. Kalau nggak partai saya nggak bisa Indonesia maju. Nggak ada manusia yang nggak bisa digantikan, Mbak. Kecuali Nabi sama Rasul. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Masdi juga mengajak partai politik dan masyarakat untuk menciptakan politik dan demokrasi yang sehat jelang pemilu 2024 tanpa ujaran kebencian. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang emak-emak menjadi pelaku hipnotis dan berhasil membawa kabur motor seorang penjaga outlet minuman. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.